Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat yang baik hati, selamat hari Minggu. Kiranya sukacita, damai sejahtera, dan kekuatan yang dari Tuhan memenuhi kehidupan saudara dan keluarga. Firman Tuhan bagi kita pada minggu yang ke-23 setelah Trinitatis pada hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-146 ayat 1 sampai ayat 10. Demikian pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda, ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Hatiku memuji Tuhan, jiwaku memuliakan namanya. Mulutku bersorak-sorai dan tubuhku menari-nari meninggikan Dia yang Maha Kudus. Segenap hidup dan keberadaanku memanjatkan rasa syukur kehadiratnya yang agung mulia. Aku hendak memuji Tuhan dan bermazmur baginya selagi aku ada. Pujian yang datang dari hati yang terdalam terasa indah bagai mentari di pagi hari, memancarkan kehangatan dan keindahan serta harapan yang menyejukkan. Mazmur yang tulus dan yang khusus bagi Sang Pencipta membawa suasana hati yang teduh dan penuh kesukaan, baik bagi penggubah mazmur maupun bagi penikmat gubahan itu. Itulah yang kita rasakan ketika membaca dan merenungkan 5 pasal terakhir dari kitab Mazmur yang merupakan untayan pujian kepada Sang Pencipta. Mazmur 146 sampai 150 selalu diawali dan diakhiri dengan kata haleluya, yang berarti puji Tuhan. Pujian demi pujian mengalir dari pena penulis, dari mulut pemazmur, dari hati yang penuh rasa syukur. Bagaimana mungkin itu terjadi? Itu mungkin terjadi karena dia telah mengenal Tuhan Allah. Dia telah merasakan kuasa, kasih, kebenaran, kemuliaan, keadilan yang dilakukannya. Dia telah menyaksikan dalam sejarah bangsanya perbuatan besar Allah yang tiada tara. Haleluya. Dituliskan oleh pemazmur
sebagai ungkapan pengenalan dan pengakuan yang sungguh-sungguh atas apa yang Tuhan telah perbuat dalam sejarah personal maupun dalam sejarah bangsa Tuhan. Dia mengungkapkan apa yang dia rasakan, dia menuliskan apa yang dia alami, dia menyaksikan apa yang dia yakini tentang Tuhan Allah Yahweh. Pemazmur benar-benar yakin bahwa Tuhan Allah Israel adalah yang maha kuasa dan maha kasih dan maha adil. Tidak ada yang melampaui dia. Tidak ada yang dapat melebihi dan mengalahkan dia. Tidak ada satupun Tuhan atau ilah yang ada di dunia ini yang melebihi Tuhan Allah Yahweh. Karena itu tanpa bimbang dan ragu, dia mengajak setiap orang, bahkan semua ciptaan, untuk memuji dia. Pujilah Tuhan di sorga. Pujilah dia di tempat yang tinggi. Pujilah dia, hai segala malaikatnya. Pujilah dia, hai segala tentaranya. Pujilah dia, hai matahari dan bulan. Pujilah dia, hai bintang-bintang terang. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan. Pemazmur juga mengajak setiap orang memuji Tuhan dengan segala yang dimiliki dan dengan segenap kemampuannya. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Bahkan dia mengajak segala yang bernapas memuji nama Tuhan. Oh, betapa indahnya pujian yang datang dari dalam jiwa. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Saudara yang terkasih, hari ini kita disuguhkan dengan alasan pemazmur memuji Tuhan dengan segenap hati dan jiwa, yakni karena dialah satu-satunya penolong yang dapat dipercaya. Tuhan Allah Yahweh adalah satu-satunya penolong yang dapat dipercaya. Dialah satu-satunya penolong yang dapat diandalkan. Dialah satu-satunya penolong yang telah terbukti setia. Pemazmur dengan cermat dan dengan bahasa yang elegan membandingkan pertolongan Tuhan dengan pertolongan yang datang dari manusia. Sepertinya dia mau mengajak orang percaya untuk benar-benar dengan hati dan jiwa dan dengan iman untuk memilih salah satu, Tuhan atau manusia. Tidak boleh kedua-duanya. Memilih antara manusia atau Tuhan Allah. Sebagaimana Yosua menawarkan kepada tua-tua dan pemimpin-pemimpin yang berkumpul di Sichem untuk menentukan siapa yang akan mereka percayai. Dia berkata, pilihlah hari ini siapa yang akan kamu sembah. Kepada siapa kamu akan beribadah? Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 15. Pemazmur menyatakan dengan tegas, janganlah percaya kepada bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Janganlah percaya kepada manusia yang terbatas. Manusia tidak dapat diandalkan. Bangsawan tidak dapat diandalkan. Penguasa dan raja-raja tidak dapat diandalkan. Manusia sangat terbatas. Kuasa, kemampuan, kasih, keadilan, kesetiaan, dan ketahanan manusia tidak dapat terus-menerus diandalkan. Hal ini bukan berarti
tidak ada manusia yang baik. Ada, dan banyak manusia yang baik. Hal ini bukan berarti tidak ada manusia yang suka dan dapat menolong. Ada, dan banyak orang yang suka dan dapat menolong. Hal ini bukan berarti tidak ada orang yang benar dan cinta keadilan. Ada, dan banyak orang yang berupaya menegakkan kebenaran dan keadilan. Tetapi pemazmur dengan tegas menyatakan bahwa manusia sangat terbatas dan tidak dapat diandalkan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Karena itu jangan pernah mengandalkan manusia. Siapapun itu, jangan pernah mengandalkan manusia sebagai sumber pertolonganmu. Karena cepat atau lambat kamu akan kecewa. Tentunya kita harus membangun rasa saling percaya kepada sesama manusia, kepada anggota keluarga, kepada teman dan sahabat, kepada rekan kerja, kepada pimpinan dan kenalan, bahkan friends di Facebook dan media sosial lainnya. Kita harus saling membangun rasa percaya. Tetapi jangan pernah mengandalkan semua itu menjadi sumber pertolongan. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allah saja. Itulah pengalaman Raja Daud. Dia mau mengungkapkan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Itulah pengalaman pemazmur. Itulah yang dia saksikan. Karena itu dia mau memuji Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Bahkan dia mau mengajak setiap orang, bahkan segala ciptaan, untuk memuliakan namanya yang kudus. Menurut Mazmur 146 ini, Tuhan Allah Yakublah satu-satunya yang telah terbukti dalam pengalaman personal maupun pengalaman komunal. Umat Tuhan yang dapat diandalkan sebagai penolong. Dialah yang reliable. Reliable artinya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang kepadanya kita dapat bergantung dan berharap. Karena itu kita tidak perlu khawatir akan terluka dibuatnya. Sekalipun kita tidak memiliki apa-apa, kita tidak akan celaka dibuatnya. Dia benar-benar reliable. Dia setia selama-lamanya. Telah terbukti bahwa dia menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas. Dia memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Dia membebaskan orang-orang yang terkurung. Dia membuka mata orang-orang yang buta. Menegakkan orang-orang yang tertunduk. Mengasihi orang-orang benar. Menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda. Sungguh Tuhan itu adalah penolong yang benar-benar memberikan pertolongan yang tepat kepada orang yang tepat pada waktu yang tepat. Orang yang mengalami, memahami, dan mengenali Tuhan Allah Yakub akan memuji Dia dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Karena itu saudaraku, marilah kita renungkan dengan sungguh-sungguh dan bertanya pada diri sendiri, siapakah sumber pertolonganku yang kuyakini dalam hidupku? Pertanyaan ini sangat personal dan sebaiknya
kita memberikan jawaban dalam relung hati kita dan jiwa kita. Jika kita mengenal dan mengaku bahwa dalam sejarah hidup kita, dalam perjalanan hidup kita, Tuhanlah satu-satunya sumber pertolongan, terutama di saat kita susah, di saat kita jatuh, di saat kita sakit, di saat kita menderita, dan dikala penderitaan dan tantangan hidup datang silih berganti, dikala semua orang dan rasanya seluruh dunia memusuhi kita, kita merasakan pertolongan yang datangnya dari Tuhan saja. Kita merasakan bahwa kita ini digenggam di telapak tangan Tuhan dan kita dilindungi di bawah sayapnya. Ketika kita menyadari dan mengakui bahwa kita bisa selamat hingga saat ini dan memiliki kehidupan seperti yang kita miliki saat ini, bahwa segenap hidup dan keberadaan kita adalah semata-mata anugerah Allah yang maha baik, maka pujian demi pujian akan secara otomatis mengalir dari mulut dan bibir kita. Pujian yang tulus akan keluar dari hati dan jiwa kita yang terdalam. Kita akan mampu berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan jangan lupakan segala kebaikannya. Pemazmur hendak mengarahkan hati kita supaya kita tidak bimbang dan ragu untuk melihat dan mengakui bahwa satu-satunya sumber pertolongan kita yang reliable adalah Tuhan Allah saja. Tidak ada yang lain. Bapak reformator Dr. Martin Luther mengungkapkan keyakinan yang tak tergoyahkan dalam lagu yang terkenal yang dia gubah di masa reformasi dengan judul Ein feste Burg ist unser Gott. Allahmu benteng yang teguh, perisai dan senjata. Betapapun sengsaramu, pertolongannya nyata. Si jahat yang geram berniat kan menang. Ngeri kuasanya dan tipu dayanya di bumi tak bertara. Firman-Nya pertahankan terus dan puji hanya Dia. Dengan kuasa Roh Kudus, Ia di pihak kita. Kendati hidupmu diambil si setru pun harta dan benda, akhirnya kitalah yang punya kerajaan. Bagi setiap orang yang tanpa bimbang dan ragu berjalan dalam hidup ini dengan berharap hanya pada Tuhan saja dan menanti pertolongan hanya dari Tuhan Allah saja dan bukan dari manusia dan penguasa dunia ini, tetapi hanya dari Tuhan Allah saja, akan menyaksikan dalam hidupnya peristiwa-peristiwa ajaib, peristiwa penyelamatan yang dari Tuhan, yang datang pada waktu yang tepat kepada orang yang tepat. Sesungguhnya kita, orang-orang yang menaruh percaya kepada Tuhan Allah saja, adalah orang yang paling berbahagia. Karena itu, syukurilah itu dan berbahagialah senantiasa, dan tetaplah melangkah dengan iman dan keyakinan akan penyertaan Tuhan sepanjang masa. Maka hidup kita akan aman dalam lindungan Tuhan saja. Amin. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang maha baik dan maha pengasih, gunung batu dan kota benteng kami,
Terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami dan menguatkan kami supaya kami tidak bimbang dan ragu melangkah bersama Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami hidup yang penuh dengan ucapan syukur dan pujian kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kami dan yang senantiasa menyelamatkan kami. Dan biarlah kami semua yang mendengarkan firman Tuhan benar-benar yakin dan dapat meyakinkan orang lain supaya percaya hanya kepada Tuhan saja. Tuhan, jika ada dari antara saudara-saudara kami yang merasa lemah dan tidak kuat dalam hidup ini, Tuhan tolong dan kuatkan melalui Roh-Mu yang kudus, dan kuatkan imannya supaya melangkah dengan keyakinan kepada Tuhan Allah saja. Jika ada saudara kami yang merasa sakit dan menderita, Tuhan memberikan kesembuhan dan kekuatan. Dan jika ada dari antara saudara-saudara kami yang berharap akan anugerah dan berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, Tuhan datanglah di waktu yang tepat memberikan pertolongan-Mu. Terpujilah nama Tuhan saat ini sampai selama-lamanya. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, selamat hari Minggu. Tuhan kiranya menyertai kita dan menguatkan kita di setiap langkah hidup kita. Horas.